Oke, jadi undangan ini datang karena saya tahun sebelumnya, Desember itu saya masuk Ukraine saat musim dingin, terus masuknya diam-diam bersama rombongan masyarakat sipil Indonesia. Bikin Pak Dubes saat itu kaget-kaget juga karena memang ketika kami masuk tidak minta izin ya, karena memang cukup hati-hati. Waktu itu memang lagi panas-panasnya, serangan hampir tiap hari. Ketemu dan akhirnya kemudian berkenalan dan akhirnya akhir tahun 2024 itu ada komunikasi. Kemudian beliau ada ide, oh nggak kalau misalnya kesini terus nanti ngajar. Nah, ya why not? Cuman mau ngajar apa ya? Ya pasti komunikasi karena memang saya ilmu komunikasi. Bagaimana memperbaiki saling pemahaman antar dua negara karena memang Ukraine dan Indonesia ini kan dua negara yang teman lama tapi saling terlupa. Akhirnya ada undangan dari beliau. Pas saya juga dapat istilahnya mungkin fellow dari RRMI ini LSM di sana, terus kami diundang. Di Indonesia hanya 3 media, saya dari Merdeka, kemudian dari Narasi TV dan dari Alif. Kami berangkat dan berbarengan dengan kami harus mengajar di Ukraine di 4 kampus. Oke, sistem pendidikan di Ukraine kalau saya bandingkan dengan Indonesia, yang pertama mereka sangat kuat dengan riset dasar. Jadi banyak hal yang orang tahu itu temuan Rusia, pada kenyataannya itu adalah temuan Ukraine. Karena memang contoh paling sederhana, Yuri Gagarin orang pertama yang pergi ke luar angkasa itu, roket yang bikin itu Ukraine. Ya, banyak hal ditemukan orang Ukraine, lalu dikembangkan terapannya di Rusia. Lalu kalau saya sebagai pernah ngambil kuliah S3, saya rasa ketika misalnya kita kuliah di Ukraine kita akan kelabakan karena memang di sana kalau di Indonesia hanya S3, di sana tuh S4 istilahnya. Jadi ketika kita lulus program doktoral itu masih ada program lagi untuk pra-doktoral. Jadi untuk mencapai gelar doktor itu luar biasa panjang, luar biasa berat. Kalau memang orang disebut doktor dan disebut profesor itu sudah puncaknya. Kalau di Indonesia doktor ya saya menjalaninya ya so-so saja sih. Sisi yang lain, pendidikan sistem di sana saya suka karena merangsang mahasiswa untuk kritis. Kemudian nggak beda jauh lah ketika saya pengalaman waktu di Australia. Jadi mahasiswa punya kesempatan untuk banyak eksplorasi diri. Mereka penting nilai, tapi tidak menjadi hal yang kemudian puncak keinginan mereka untuk kuliah. Jadi pencarian diri ketika seorang mahasiswa mencari ilmu itu yang paling penting. Indonesia mungkin ya harus banyak belajar ya belajar dari mereka mungkin bisa menyadarkan kita.